Kalau orang lain cetak itu, kita bikin yang berbeda. Akhirnya kita coba terapkan dari jenis, cara keeping, cara breeding, semua itu yang benar-benar real JP tanpa mengadopsi siapapun. Jadi orang lain punya cara, kita punya cara yang berbeda, dan akhirnya kita punya slogan ora umum. Banyak hal yang bertentangan buat kita pada saat itu. Misalnya, oh indukan harus bagus. Oh nggak harus bagus buat kita. Kita berawal dari indukan yang biasa-biasa aja. Toh tidak menuntut kemungkinan indukan yang biasa itu menghasilkan anakan yang bagus walaupun presentasinya sedikit. Nah dari anakan yang bagus itu yang kita simpan. Kita simpan untuk nanti dijadikan indukan berikutnya. Terus bertumbuh seperti itu, seiring berjalan waktu, banyak ilmu yang kita dapat gitu loh. Jadi JP itu belajar dari pengalaman selama berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wahyudi. Saya owner, leader lah dari JP Golffish Jakarta. Saya tuh memulai bisnis Mas Koki ini sebenarnya dijebak ya gitu, dijebak. Awalnya kita mainnya cupang gitu. Kita berawal dari cupang. Cupang kita lihat waktu itu kita harus punya second omset gitu ya. Jadi nggak cupang aja. Lah kita coba-coba di Mas Koki, ternyata Mas Koki itu menarik gitu. Selain lucu, dan yang saya rasakan pada saat itu adalah tantangannya itu sangat besar. Karena yang saya lihat di situ, Mas Koki ini nggak banyak peternaknya karena dibutuhkan tempat yang luas gitu. Terus banyak faktor lain-lain sebagainya, indukan bla 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 bla. Nah itu jadi kayak daya tarik sendiri, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kita udah mulai berjalan lah serius gitu ya di Mas Koki. JP sebenarnya bertentangan ya. Jadi kalau dari awal kita beternak Mas Koki itu yang minim sekali background pengetahuan sama sekali tentang Mas Koki itu bisa dibilang nol. Jadi cuman masukan dari teman. Waktu itu ada kawan saya yang ayo bang bisa gitu, coba deh main di Mas Koki, coba diternak, nanti kita cetak yang bagus-bagus. Kalau di cupang bisa, kenapa di Mas Koki nggak bisa? Akhirnya saya mulai belajar gitu loh, Mas Koki itu seperti apa karakternya gitu, terus jenisnya apa aja, bagaimana cara breedingnya, dan banyak ilmu yang saya dapat dari para senior gitu. Akhirnya saya mulai merambat ke teman-teman Mas Koki, senior-senior, pam-pam lain. Saya mulai berkunjung, mulailah menggali di situ seperti apa Mas Koki seutuhnya gitu loh. Justru yang saya terima pada saat itu adalah banyak hal yang bertentangan, bukan bertentangan sih aslinya, ini jangan, itu jangan, ini oh hati-hati, ini nggak boleh lah. Akhirnya saya dan teman-teman gitu ya memutuskan, oh kita jangan terlalu kaku untuk dipakem gitu loh. Kalau orang lain cetak itu, kita bikin yang berbeda. Akhirnya kita coba terapkan dari jenis, cara keeping, cara breeding, semua itu yang benar-benar real JP tanpa mengadopsi siapapun. Jadi orang lain punya cara, kita punya cara yang berbeda, dan akhirnya kita punya slogan ora umum. Banyak hal yang bertentangan buat kita pada saat itu. Misalnya, oh indukan harus bagus. Oh nggak harus bagus buat kita. Kita berawal dari indukan yang biasa-biasa aja. Toh tidak menuntut kemungkinan indukan yang biasa itu menghasilkan anakan yang bagus walaupun presentasinya sedikit. Nah dari anakan yang bagus itu yang kita simpan. Kita simpan untuk nanti dijadikan indukan berikutnya. Terus bertumbuh seperti itu, seiring berjalan waktu, banyak ilmu yang kita dapat gitu loh. Jadi JP itu belajar dari pengalaman selama berproses.
Kayak misalnya, oh breeding dari awal harus kasih pakan kutu air, lalu cacing di sekian hari seperti itu kan. Nanti burayak harus pakai gelembung, bla 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 segala macam. Semua masukan yang sudah dipakai orang banyak, para senior, akhirnya kita coba terapkan dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi nggak semuanya yang kita pakai itu mengadopsi dari para senior gitu, ilmu para senior. Misalnya pada saat burayak, misalnya waktu itu saya cetak oranda gitu ya, cetak oranda, oh di size 3-4 cm nggak boleh kena mushroom misalnya kayak gitu. Loh kenapa nggak bisa? JP itu dengan slogan orang umumnya yang akhirnya bikin kita itu berbeda. Kenapa nggak boleh? Kita coba. Kenapa? Gitu. Akhirnya dengan bertentangan itu malah jadi semangat buat kita. Setelah kita coba, ternyata mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu yang akan kita pakai. Jadi kalau buat kita itu nggak ada yang namanya pantangan. Semuanya itu harus dicoba, tergantung bagaimana kita mengkondisikan. Dan kita buktikan burayak sekecil apapun, asal kita tahu triknya, kita tahu besaran kolamnya, besaran pompanya, pakai mushroom pun nggak apa-apa. Dan sampai panen di size 7, 8, 9, 10, itu fin masih aman. Jadi bukan karena arus gitu, karena dulu kan oh Mas Koki pantang pakai arus, ternyata arus itu juga sangat membantu, cuman dari segi apa itu nanti bisa dipelajari lagi. Jenis yang saat ini dibudidayakan ada 4 jenis. Jadi ada oranda, ada rancu, ada ryukin, juga ada demekin. Cuma ya itu tadi berdasarkan slogan kita orang umum gitu loh. Kalau saya lihat di pasaran ini kan memang terutama di lokal ya Indonesia ya hanya berkiblat dari ekspor gitu loh. Jadi oranda keluar jenis warna A, B, C, hanya itu aja. Tapi di Indonesia kenapa nggak ada yang mau cetak warna yang berbeda gitu, atau yang warna yang tidak dominasi dan itu dikembangkan. Nah akhirnya JP dengan perbedaan ya orang umum itu tadi, kita coba kulik warna platinum gitu loh. Dan kebetulan alhamdulillah udah berapa filial gitu ya, kita udah dapat F1, F2, dan alhamdulillah gennya sudah semakin kuat. Dan saya yakin itu bisa diterima di pasaran sih. Dan kalau untuk berbeda, pasti berbeda. Karena yang sebelumnya warna rare, kini sekarang udah kita bisa ciptakan dan bisa dibudidayakan secara massal. Oranda Platinum itu memiliki keunggulan untuk saat ini karena terbilang masih rare. Satu, langka. Tidak semua breeder dikhususkan untuk mencetak warna tersebut gitu loh. Itu sebenarnya warna pentalan lah kalau kita sebutnya, warna nyeleneh yang keluar dari genetik tertentu gitu loh. Cuma di JP dikembangkan dan bisa mateng. Jadi kalau yang sebelumnya warna-warna platinum itu sudah ada tapi mutasi ke warna lain, nah sekarang platinum ini full sampai dia besar, sampai dia akhir hayat warnanya tetap platinum dengan ciri khasnya warna perak dan bercoraknya emas. Kalau indukan platinum awal mula kita jadi platinum itu ya simple, semuanya yang JP cetak itu adalah ikan lokal dan tidak harus ikan bagus gitu loh. Jadi kita tidak selalu berkiblat ke ekspor seperti breeder-breeder pada umumnya. Justru ikan lokal yang mempunyai karakter berbeda, ciri khas berbeda, itu yang kita kembangkan. Keunggulannya di mana? Itu yang kita terus perkuat gitu loh genetiknya. Ya memang ya disitulah seninya gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mencoba, ayolah berkreasi, jangan hanya monoton dengan satu genetika ketemu genetika itu sendiri gitu loh. Misalnya contoh, mohon maaf, misalnya kaliko ketemu kaliko, black ketemu black, RW ketemu RW, ya akan seperti itu terus. Tapi kalau kita berani mencoba untuk crossing, ya pasti akan ada warna berbeda, dan nanti dari perbedaan warna itu yang akan kita perkuat. Dulu berawal mula di farm ini yang kurang lebih 150 meter, tadinya kita hanya rilis untuk ikan-ikan kecil gitu loh. Jadi kita budidaya
sampai size 6-7 cm itu sudah kita rilis ke teman-teman penghobis dan seller-seller gitu loh. Cuma dari perkembangan itu tadi akhirnya kita mulai melebarkan sayap, kita punya beberapa kolam-kolam pembesaran, dan akhirnya sekarang JP juga punya kolam breeding khusus gitu loh. Jadi kita ada bedakan kolam breeding di satu tempat, pembesaran di beberapa tempat, dan kalau di JP sendiri yang dulunya tadi semuanya di sini sekarang hanya untuk market. Kalau di JP jenis itu tadi ada 4 ya, berawal itu dari 2 jenis aja, rancu dan oranda sebetulnya. Cuman dari teman-teman gitu perkembangan waktu akhirnya banyak permintaan juga di 2 jenis selanjutnya, yaitu Ryukin dan Mekin. Kalau untuk saat ini indukan kita sudah mulai banyak ya, dari anakan yang tadi saya bilang anakan terbaik kita simpan sebagai indukan berikutnya gitu. Dan sekarang yang berawal dulu dari semula cuman punya 3 ekor rancu, 1 jantan 2 betina, itu sekarang jadi ribuan, dan itu dibesarkan awalnya kan di sini nih, di farm ini yang kurang lebih 150 meter, kolam semen kurang lebih ya awalnya cuma ada 12, akhirnya kita mulai bertumbuh, kita bangun kolam-kolam semen yang palut lah orang bilang ya, yang dari depan gitu kita bisa lihat dengan kaca gitu. Terus juga kita tambah akuarium, karena di JP ini kan dengan lahan yang terbatas ini ya saya harus muter otak gitu loh, bagaimana caranya bisa produksi lebih banyak, bisa feeding lebih banyak gitu loh. Akhirnya kita bikin kolam bersusun, kayak di atas kolam itu kita tambahin akuarium. Terus konsep yang dari awal kita bentuk ya disajikan ya ini bukan hanya farm yang beternak atau menjual maskoki, tapi juga tempat yang layak untuk disajikan buat penghobis, misalnya bawa keluarga jalan-jalan di sini lihat-lihat ikan, karena kolam dan akuarium ini cukuplah sekiranya buat memanjakan mata gitu loh. Kalau anak-anak mau hiburan dengan budget ringan, di sini nggak perlu beli gitu kan, mau lihat-lihat, sekedar bertanya-tanya, konsultasi atau apapun kita terima. Kalau usia ya, maksudnya dari awal breeding gitu terus sampai masa panen itu kurang lebih membutuhkan waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan gitu. Dan kebetulan karena memang di sini airnya bagus, biasanya nggak sampai 3 bulan kita sudah panen. Kita udah panen di size 8-9 cm, di umur 2,5 bulan tuh kita udah panen di size seperti itu. Nah kalau untuk platinum sendiri misalnya ya, kebetulan saya udah sampai dapat di F2 dengan waktu yang singkat gitu loh. Kalau sebelumnya rancu kita dari indukan lokal kita sampai bikin karakter yang kuat di rancu untuk identitas JP itu selama 2 tahun. Kalau di platinum ini alhamdulillah nggak lama, kita cuma setengah tahun platinum itu udah matang gitu. Karena apa? Berbekal pengalaman sebelumnya. Kalau di sebelumnya saya harus nyimpan filial pertama, kedua, ketiga untuk crossingan selanjutnya. Nah kalau di platinum kenapa bisa lebih cepat? Karena saya lakukan paralel. Jadi dari F1 saya kawinkan dengan saudara si ibu, dengan paman bla 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 secara bersamaan, jadi untuk crossingnya lebih cepat dapatnya. Kalau untuk hama dari semua jenis maskoki yang dicetak di JP itu sebenarnya hampir sama ya. Untuk hama misalnya kayak kutu jarum, kutu kura, itu sebenarnya faktor rawatan sih. Kalau memang medianya kotor, itu akan timbul gitu. Tapi yang kita nggak bisa tolak itu faktor alam. Misalnya suhu, cuaca, dari panas ke hujan, atau sebaliknya. Maskoki ini cenderung tidak suka suhu yang terlampau dingin gitu. Jadi kalau memang lagi di musim penghujan gitu, pancaroba nih, apalagi siangnya panas, malamnya hujan, suhu langsung swing tuh. Nah itu tanpa gejala ikan bisa tiba-tiba mati. Kalau di JP itu nggak ada obat-obatan khusus yang jadi patokan ini untuk menjaga bla 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 bla, kita nggak ada. Kita lebih real karena patokan kita pada umumnya ikan itu memang di alam tanpa obat gitu. Dan kita terapkan ikan itu memang harus terbiasa dengan iklim, dengan suhu, dengan karakter air di sini, dengan apa yang ada di farm ini gitu loh. Jadi kalau obat-obatan itu adalah alternatif terakhir lah buat kita.
Paling kalau yang kita pakai cuman apa sih, obat biru gitu ya, kayak Bleed It gitu. Garam dulu awal kita pakai, cuman sama sekali kita nggak pakai garam gitu, karena memang Mas Koki ini bukan ikan air asin lah gitu ya. Pakan yang kita gunakan dari awal mulai pembesaran sampai ikan itu besar ya, jadi arti kata dari awal dia netas sampai dia besar layak jual, sampai dia jadi indukan, kalau di JP itu lebih utama adalah pakan alam, kutu air dan cacing sutra. Hanya dua itu yang fokusnya. Jadi kalau untuk pakan-pakan lainnya seperti pakan buatan misalnya pelet, itu hanya untuk selingan atau pelengkap gitu. Jadi kita kebalikan. Tapi kalau memang sifatnya untuk menekan biaya, karena misalnya kalau di musim penghujan itu kan pakan alam agak lebih sulit dan jumlahnya nggak sebanyak seperti biasanya, karena curah hujan tinggi, mungkin dikali cacing sutra agak susah didapat karena terbawa arus gitu misalnya. Jadi harusnya kita misalnya dapat 2 gayung, cuman dapat 1 gayung, yaitu pelet. Jadi pelet itu hanya pendukung, pelengkap. Baik, kalau untuk Mas Koki bagaimana caranya untuk menjaga untuk tetap sehat, JP belajar dari pengalaman selama perjalanan gitu ya. Jadi dulu kita tanpa filter gitu, cuman hanya gelembung, karena dulu berpikiran dengan adanya oksigen saja sudah cukup. Tapi ternyata kita dalam perjalanan itu menemukan banyak pelajaran yang akhirnya filtrasi itu penting gitu. Jadi memang untuk bikin ikan itu bagus, bulky, nafsu makan terjaga, dan ya bagaimana caranya untuk ikan itu jadi ikan yang perform lah gitu ya. Ya memang filter itu penting gitu. Akhirnya mulailah kita bikin filter-filter di kolam gitu, terus coba di akuarium, dan itu pun berproses. Yang awalnya cuman pakai seadanya, akhirnya kita belajar lagi keluar, kita belajar ke PAM lain, ke para senior, dan hampir keseluruhan ya, mayoritas lah mereka pakai produk-produk unggulan misalnya untuk filter, misalnya pakai mat. Pokoknya medianya itu yang super mahal semua, dan itu jauh dari jangkauan kita, apalagi kalau buat saya farm yang baru, kita sebagai pemula kita nggak punya modal yang cukup untuk mengcover itu semua. Akhirnya kita belajar, berawal hanya pakai lava rock, terus karang jahe gitu ya. Terus belajar, akhirnya yang di sini mungkin cocok dengan karakter air di sini adalah ya batu gombong gitu. Akhirnya kita bongkar di awal gitu ya, semua yang udah kita pakai kita kurangi. Itu berproses, berapa persennya pakai batu gombong, berapa persen pakai ini, berapa persen pakai ini, itu semuanya proses. Tapi pada intinya jadi bukan lagi filter apa yang cocok, filter apa yang bagus. Tapi kalau buat saya berbagi sama teman-teman, ya belajar karakter air di tempat kita dulu gitu loh. Lebih cocok seperti apa? Kalau pH-nya tinggi kita harus turunin seperti apa? Kalau pH-nya rendah kita harus naikin seperti apa? Jadi gitu. Jadi sesuaikan. Jadi nggak ada bentuk baku, oh filter harus pakai media A, media B, media C. Dengan sendirinya nanti banyak sekali di online apa segala macam, banyak dijual, banyak produk, banyak merek, banyak macem. Coba semua mana yang terbaik buat air di tempat masing-masing. Kalau untuk hasil panen di JP itu tidak pernah ditentukan atau tidak pernah ada target. Jadi balik lagi ya, bagusnya kualitas anakan yang dicetak dari indukan itu tergantung kematangan genetik si induk, kematangan telur si induk. Terus dalam masa pembesaran setelah dia netas itu sendiri, kondisi cuaca, kondisi suhu, pemberian pakan. Jadi nggak pernah ada target buat kita dalam satu fase itu rata-rata sekian kita nggak bisa. Karena yang saya alami ini real, misalnya dengan indukan yang sama, salah satu contoh kasus gitu ya. Satu indukan yang sudah kita yakini ini anakannya bagus-bagus, kapasitasnya cuma 20% ikan terbaik show quality misalnya gitu, 20% misalnya. Tapi belum tentu di anakan berikutnya sama. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi tidak banyak atau lebih kurang dari sebelumnya gitu. Jadi kita nggak pernah ada target, tapi yang jelas yang kita pilih adalah ikan-ikan yang terbaik dari yang ditetaskan tuh. Jadi dia nggak bisa dibilang kalau indukan bagus anakannya selalu bagus, nggak.
Kalau JP bilang itu enggak. Indukan jelek, anakannya sudah pasti jelek komersil? Enggak. JP buktikan dan bisa dilihat sendiri sama kawan-kawan, awal pertama kita breeding semua indukan komersil. Cuman anakannya yang terbaik yang kita besarkan, yang selanjutnya dijadikan indukan. Kalau untuk hasil panen, kalau untuk saat ini ya kita udah syukur alhamdulillah ya, hampir semualah kita masuk gitu ya kalangan ya. Mau dari orang yang cari yang murah, yang mahal, kualitas fancy, kualitas show, untuk jual lagi, atau untuk penghobis, atau untuk diekspor sekalipun, semuanya udah ini. Cuman memang kalau di JP itu kita punya sistem, jadi ada pembagian blok-blok gitu. Jadi ada seller khusus yang nanti misalnya, oh untuk ekspor harus lewat seller A. JP benar-benar lebih mengutamakan ke seller daripada langsung ke penghobis gitu, karena memang sifatnya saya ini breeder, saya penyedia pasokan gitu. Tapi bukan berarti penghobis tidak bisa beli langsung, bisa gitu. Cuman memang paling ujung-ujungnya kalau memang pembeliannya 1-2 ekor, saya lebih sarankan pembeliannya ke seller. Alhamdulillah di genetik platinum yang kita cetak ya, yang JP bikin, yang JP rilis, justru malah alhamdulillah banget kita bersyukur di F1 gitu ya, di anakan pertama, dan pertama kali kita coba untuk ikut kontes, karena JP itu sebelumnya nggak pernah mau ikut kontes gitu loh, karena memang kita hanya fokus untuk masuk ke pedagang-pedagang gitu ya, ke seller-seller. Akhirnya banyak motivasi dari teman-teman, bang harus ikut bang, partisipasi atau bla 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 bla. Nah, dari kata partisipasi itu akhirnya saya sedikit tersentuh. Oh iya, kalau saya nggak ikutan, ya saya tidak ikut meramaikan mas koki lokal gitu. Akhirnya kita coba, dan pertama kali coba kita turunin 2, ada Oranda Platinum sama Ryukin, dan Ryukin ini baru pertama kali kita cetak, dan alhamdulillah dua-duanya masuk juara. Kalau untuk rencana ke depan, karena memang permintaan ya, terutama permintaan ikan-ikan kualitas ya, kualitas show lah buat orang-orang pemain kontes gitu ya, atau buat pasar ekspor yang ya show quality lah, ikan-ikan super lah, ikan-ikan bagus yang kondisinya benar-benar mewah untuk dilihat gitu kan. Karena semakin tinggi, jadi harapan JP bisa mengimbangi aja, karena kan itu tergantung dari musim juga gitu. Dan alhamdulillahnya justru malah kalau untuk ikan rapih ya, ikan yang berkualitas bagus itu nggak pernah surut permintaan, jadi justru malah kurang terus. Yang awalnya kita stok umpama misalnya 50 ekor tiap bulan, permintaannya nggak pernah tercover, kita besok 2 kali lipat, masih kurang juga terus gitu. Nah, paling tidak harapan buat JP bisa ngimbangin lah, berapapun permintaan dari teman-teman, paling nggak kita bisa cukupin gitu loh. Hanya itu aja, simple. Pesan-pesan ya dari saya buat sahabat Lentera 3 gitu ya, terutama buat yang baru mau nyoba bagaimana cara budidaya mas koki. Simple sih sebenarnya, dan nggak harus ikan bagus gitu indukan ya, yang dijadikan indukan gitu loh, untuk mencetak anakan yang bagus. Nggak, paling tidak kita tahu stepnya benar, strukturnya seperti apa, bentuk ikannya, kepalanya, dorsalnya, ekornya. Paling tidak dari yang utama itu pertama genetik. Jadi nggak harus beli ikan SQ untuk jadi indukan, nggak. Fancy pun nggak masalah, yang penting genetiknya bagus. Nah, justru buat teman-teman, pesan paling utamanya genetik gitu ya. Jadi kalau yang mau nyoba, cari farm yang benar-benar bisa dipercaya genetiknya. Misalnya gitu ya, mau nyetak arahnya misal Oranda Black ya, harus cari breeder yang genetik blacknya itu sudah mateng gitu. Jadi bukan harus ikannya bagus sempurna, enggak. Dari satu batch itu pasti ada yang bagus, pasti ada yang lumayan, pasti juga ada yang rusak, dan itu semua dari ikan yang bagus begitu, yang jelek juga begitu. Jadi buat teman-teman, jangan berpikir wah harus indukan yang mahal untuk mulai nyetak, enggak. Yang ada dimaksimalkan, itu sih pesan dari saya.
buat teman-teman Lentera 3, ini ada 2 sampel ya, Oranda Platinum. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cari seperti apa sih Oranda Platinum yang bagus, nah ini bisa dilihat dari sini. Pertama, pemilihan bentuk badan ya. Kalau di Oranda itu apapun jenis warnanya sama gitu. Jadi kalau di Platinum perbedaan warna yang mencolok itu kan karakter dia warna perak dan ada corak emas. Selain itu, yang jadi ciri khas Platinum itu dari cara perawatan gitu loh. Jadi kalau medianya dia gelap, warnanya akan cenderung lebih gelap seperti ini. Jadi peraknya itu lebih gelap daripada ikan yang dirawat di medianya agak lebih terang gitu, lebih cerah gitu. Dia akan ngikutin media kolam gitu. Jadi kalau medianya lebih cerah, warna peraknya akan semakin terang gitu. Terus kalau untuk pemilihan yang bagus seperti apa, salah satu contoh tuh, dari bentuk kepala, dorsal harus kaku, ekor harus rapi, lebih dari 45 derajat lebih bagus gitu. Terus anal harus sirip anal kalau bisa harus 2, kalau 1 harus di tengah gitu. Jadi kalau 2 lebih bagus. Kurang lebih seperti itu buat sahabat Lentera 3. Kalau mau pilih-pilih seperti apa sih kualitas Oranda Platinum yang bagus, kurang lebih yang seperti saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share Lentera 3. Buat sahabat Lentera 3 yang mungkin mau cari Oranda Platinum kualitas terbaik atau mas kopi jenis lainnya yang kita cetak di sini ada Ryukin, Demekin, Oranda, Rancu ya. Bisa datang langsung ke farm ke alamat Jalan Jati Padang Raya, Gang Menara, RT 4, RW 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atau bisa juga dilihat di Instagram kita itu ada JP Goldfish Jakarta. Atau boleh juga DM langsung ke saya, boleh WhatsApp ke saya ke nomor 0813 85 970 988. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.